Halo pemirsa Metro TV Lampung, saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Seperti biasa, kita akan membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah hadir di studio Metro TV Lampung, Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Utamakan cara ramah berantas hama. Petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau POPT Palas, Kabupaten Lampung Selatan menyarankan para petani membasmi hama tikus dengan memanfaatkan burung hantu. Pasalnya, cara itu dianggap paling ramah, mudah, dan aman ketimbang berbagai upaya lain yang kerap dilakukan di berbagai daerah. Petani di Lampung memang punya beragam cara untuk membasmi penyakit tanaman sawah. Mereka mengusir tikus dan hama lainnya dengan teknis gropyokan, pengemposan, pengumpanan racun, hingga memakai setrum. Sayangnya, nyaris semua cara ini dianggap memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan lingkungan, padahal manfaat yang dihasilkan tidak juga terlihat maksimal. Penggunaan pestisida dan umpan racun lainnya dalam memberantas hama pertanian terbukti memberikan efek kerusakan lingkungan. Penelitian Independen Konservasi Dunia menyebut lebih dari 98% insektisida dan 95% herbisida menjangkau tempat selain target, termasuk spesies non-target, perairan, udara, makanan, dan sedimen. Racun yang ditimbulkan pestisida juga mengontaminasi lahan dan perairan ketika disemprot secara aerial, dibiarkan mengalir dari permukaan ladang atau dibiarkan menguap dari lokasi produksi dan penyimpanan. Pemberantasan hama lewat teknik gropyokan lantas dianggap sebagai cara yang cukup bijak. Selain disebut ramah lingkungan, sistem gotong royong memburu tikus dan hama lainnya di areal persawahan tersebut disebut sebagai kearifan lokal yang mampu mempererat rasa kekeluargaan antar petani. Akan tetapi, jumlah dan tenaga yang besar yang dikeluarkan ini belum juga terbukti mampu memberikan hasil yang sebanding. Cara dan dampak paling ekstrim ditujukan petani melalui pemberantasan hama lewat teknik jebakan setrum. Tidak tanggung-tanggung, sudah berulang-ulang diberitakan petani di Lampung ditemukan tewas usai tersengat listrik yang dipasang di lahan garapannya sendiri. Insiden paling dekat menimpa Untung, petani Dusun Ponorogo, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidumulyo, Lampung Selatan. Ia ditemukan tewas di areal kebun semangka pada Senin 30 November 2020. Peristiwa serupa juga dialami Paidi, 65. Petani di Dusun Mekarsari, Desa Titiwangi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yang ditemukan terbujur kaku tersengat aliran listrik pada Senin 2 Agustus 2021. Hal itu tampak jauh berbeda dengan pemanfaatan hama menggunakan burung hantu. Para petani hanya perlu membangun rumah burung hantu atau rubuha sebagai tempat tinggal predator utama tikus di persawahan. Satu rubuha sudah dibuktikan efektif mampu menjangkau hingga 35 hektar areal persawahan. Perkaranya, kerja-kerja eksploitasi habitat burung hantu untuk pemberantasan hama itu pun perlu dikaji ulang. Jangan sampai sesuatu yang dianggap terobosan baru paling ramah ini justru menyembunyikan ancaman lingkungan lebih besar. Teknik pemanfaatan burung hantu sebagai pemberantasan hama oleh para petani sungguh perlu banyak dukungan. Selain butuhnya sebuah penelitian dan agenda pengembangan yang lebih komprehensif, nilai manfaat dan risiko yang dihasilkan masih perlu diperdalam. Serangan hama tikus memang paling bikin pusing 7 keliling kepala petani. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menyebut rata-rata tingkat kerusakan tanaman akibat serangan tikus ini minimal 20%, 50% per tahun. Pemberantasan hama dari baku sawah yang dimiliki Lampung seluas 361.699 hektar memang harus disikapi secara lebih serius. Harapannya ditemukan teknik paling murah dan ramah dengan manfaat yang tidak kalah. Jika berhasil, target produksi pertanian mencapai 3 juta ton beras
dari rata-rata 1,24 juta ton yang dihasilkan para petani di bumi Roajurai bukan lagi hanya sebagai bualan. Baik Bang Is, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, jadi kali ini kita mengupas tentang utamakan cara ramah memberantas hama untuk tanaman hortikultura, baik itu padi dan jenis-jenis lainnya. Di Lampung ini memberantas hama itu masih dalam keadaan instan, supaya hamanya mati, tapi resikonya sangat besar. Ada dua kejadian yang sangat tragis pada tahun 2020 dan tahun 2021 bulan Agustus kemarin. Ada seorang petani yang meninggal karena terjerat aliran setrum, aliran listrik di sawah. Ini kan sangat kejadian yang sangat menggenaskan. Kenapa? Harusnya petani diberikan pembekalan, diberikan wawasan bagaimana memberantas tikus yang selama ini menjadi penghalang bagi pertumbuhan tanaman-tanaman hortikultura seperti padi ini. Nah, petani dengan gampang, dengan sigapnya memasang setrum di berbagai area supaya nanti tikus ini bisa mati kalau kita setrum. Ini kan sesuatu yang tidak baik, karena itu akan suatu saat akan menyetrum bagi masyarakat yang tidak mengetahui. Nah, tugas dari stakeholder, apakah itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang punya pasukan sebagai penyuluh lapangan pertanian, harusnya dia memberikan wawasan, harus memberikan penguatan bagaimana petani dalam memberantas hama tikus itu. Jangan sampai hama tikus ini dibiarkan, dengan demikian itu akan mengurangi hasil produksi pertanian setiap tahun. Kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana sikap kita melihat kejadian 2 petani tewas akibat distrum gara-gara untuk memberantas tikus di areal persawahan, itulah yang menjadi titik penting bagi dinas yang terkait memberikan wawasan, memberikan pengetahuan supaya kejadian yang menimpa 2 petani itu tidak terjadi di kemudian hari. Apalagi Lampung ini menjadi lokomotif pertanian, Bang Is. Jadi permasalahan ini adalah masalah yang serius seperti itu. Karena memang penanganan yang cukup berbahaya juga dilakukan, tidak membuahkan hasil. Jadi seperti apa Bang Is melihat ini? Ya, sangat penting karena petani itu tidak semua petani paham dengan bagaimana dia memberantas hama. Kalau hama wereng mungkin digunakan penyemprotan pestisida, dengan yang lain. Tapi tikus bagi mereka itu dengan sangat mudah dia memberantasnya dengan memakai strum, strum listrik. Nah, ini kan mengancam jiwa manusia juga. Nah, karena Lampung ini sebagai lokomotif pertanian, artinya sudah saatnya Dinas Pertanian menurunkan penyuluh-penyuluh lapangan itu memberikan wawasan kepada kelompok petani itu ke depannya itu tidak lagi menggunakan listrik. Ini yang ditawarkan adalah bagaimana membuat semacam rumah burung hantu. Nah, burung hantu inilah yang ditakuti oleh tikus, kalau umpama di tengah sawah itu ada burung hantu, rumah burung hantu, mereka singgap dan tikus pasti tidak akan menyerang sawah, pertanian termasuk juga tanaman hortikultura gitu. Oke, tahan dulu Bang Is, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini, tetaplah bersama kami.